case by case langsung, karena memang kalau ngomongin relaksasi tuh case-nya macam-macam ya gitu, dan sudah seberapa panjang dicobanya gitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama yang lain di sini. Gitu. Oke. Aku mulai ya. Tadi sudah perkenalan oleh Mak Zi, terima kasih sudah dikenalkan. Hari ini kita akan bahas tentang relaksasi. Oke, ini dia. Dari sini. Oh, agak ketutupan ya. Bentar. Hah? Kelihatan? Oke, relaksasi sendiri itu apa? Nah, oke, di sini ya. Relaksasi, kita bahas tentang relaksasi. Relaksasi itu apa sih? Relaksasi adalah praktik menyusui kembali langsung bayi ke payudara setelah kurun waktu tertentu tidak menyusui, atau menyusui secara parsial, maksudnya mencampur ASI dengan makanan atau minuman pendamping lain karena satu dan lain hal. Nah, di sini saya tulis relaksasi lebih mudah dilakukan pada bayi kecil daripada bayi yang lebih besar. Namun, relaksasi dimungkinkan pada usia berapa saja. Jadi, buat Mbak Citra tadi yang usianya 11 bulan, masih bisa ya, semangat. Nah, kalau ngomongin gimana sih cara relaksasi, gitu, tahapannya seperti apa? Tahapan relaksasi itu harus runtut ya, dia harus bertahap. Tidak ada yang boleh dilewati, karena ketika ada yang dilewati, prosesnya mungkin akan lebih sulit gitu. Yang pertama banget itu mesti, biasanya kebanyakan kasusnya kenapa bisa berhenti menyusu langsung itu karena penggunaan DOT. Karena penggunaan DOT biasanya pada bingung puting. Nah, kalau misalnya masalahnya adalah bingung puting, yang harus dilakukan adalah hentikan pemberian ASI, makanan atau minuman dari botol DOT. Ganti dengan menggunakan media selain DOT. Nah, media selain DOT itu ada apa aja? Ada gelas, ada sendok, ada botol sendok, ada pipet juga. Sekarang juga ada cup feeder. Jadi kayak semacam cangkir kecil tapi ada ujungnya begitu. Ada juga yang dari Medela itu ya, Mak Zia. Itu lumayan pricey sih, namanya soft cup feeder. Itu lebih mahal dan dia baru satu-satunya ada sih si merek ini. Yang kedua, setelah kita harus lepas dulu ya. Artinya kita nggak mungkin ngenalin dia ke pacar baru, ibaratnya ketika masih deket banget nih sama pacarnya yang ini tadi, sama dotnya masih lengket banget, masih ketergantungan banget. Gimana caranya bisa dia tiba-tiba beralih ke payudara? Kan nggak bisa, harus dilepasin dulu, benar-benar lepas, baru ketika sudah lepas, lakukan kontak kulit ke kulit lebih sering. Nah, biasanya kalau misalnya di kasus-kasus berat, bahkan konselor menyusui yang juga praktek di rumah sakit nih, itu biasanya menyarankan untuk rawat inap. Gitu. Mengambil cuti, kemudian rawat inap. Agar bisa itu ya, selalu kontak dengan anaknya ya? Jadi kontaknya lebih maksimal. Kadang-kali kalau ibaratnya gimana sih, dia udah deket sama yang lain, udah percaya sama yang lain, tapi udah lupa nih sama bau badan kita nih, gimana caranya kita ngedeketin dulu, PDKT lah bahasanya, dengan si bayi ini. Nah, kalau udah skin to skin contact, lebih sering, dia udah lebih kenal, baru mulai menyusu pada payudara. Nah, ini dia. Ini, aku sebutin. Bentar, ada yang tanya ini. Kalau pakai media lain itu takutnya selek. Padahal bayi itu pinter ya, Mak ya? Iya, jadi banyak caranya ya, masing-masing. Jadi ada cara menggunakan sendok, itu posisinya pasti agak berdiri gitu. Jadi setengah berdiri. Tak ambilin alat peraga bentar ya, aku ada. Oke. Jadi
ini ya teman-teman, keselak atau enggak itu sebenarnya ada tekniknya. Bahkan dengan dengan gelas pun sebenarnya bayi baru lahir itu sudah bisa loh, sudah bisa menyusu menggunakan cup feeder atau gelas tadi. Aku Oke. Mak, bisa lanjut. Gimana? Jadi dia jadi posisinya agak berdiri nih, setengah duduk gitu. Ini bayinya, gini. Ya, gitu. Jadi agak setengah didudukin, kemudian dimasukin. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai gelas, sebentar ya. Gelasnya gelas Rocky itu bukan sih? Bisa gelas apa aja sebenarnya, Mak. Bisa gelas apa ini aja. Kalau ini cup apa namanya, Mak? Cup feeder ya? Iya, cup feeder. Nah, ada gitunya, ada moncongnya gitu ini kan. Ya? Nah, itu nggak perlu dituangkan gitu ya, tapi taruh aja dia di mulut gelas gini. Taruh di sebelah sini, nanti dia akan mencup. Ini ya, cuman gini aja ya. Jadi gini ya. Oh, ini gini ya. Nih, jadi dia taruh di sininya. Taruh di sebelah sini, dia nanti akan mencup. Oh, oke. Jadi mekanismenya taruh di sini. Di atas mulut sini. Mangap gitu ya? Sorry ya, mukaku pasti jelek banget, tapi nggak apa-apa biar kalian ngerti. Nah, posisinya akan seperti itu. Jadi dia tuh kayak ngambil terus nanti kayak nggak ada yang ditumpahin ke sana, tapi itu sejauh ini itu yang paling baik karena dia otot rahangnya tetap bergerak seperti ketika dia menyusui. Kalau misalnya pakai botol dot itu mekanismenya beda ya. Jadi botol dot itu tidak perlu effort yang gimana-gimana. Dia tuh udah keluar sendiri gitu loh. Ada kan beberapa botol dot yang ketika kalian tumplekin gitu ke bawah, dia akan netes sendiri. Nah, itu dia bisa pakai itu. Kalau malam suka bingung ngasihnya pakai media apa. Kalau pakai kayak gini, sepuit gini. Sepuit itu nanti di bagian yang ya ini nih, si suplementer ini nih nanti nih. Oh, oke. Tapi biasanya juga bisa juga ya, Mak ya. Jadi kan kalau nggak sepuit ini, terus pipet. Kalau pipet kan agak lama ya ini, karena kan dia kan kecil ya. Terus kalau nggak gelas seloki yang segini nih sama kalau nggak cup feeder-nya. Kalau tumpah-tumpah sih pasti. Ya, pasti. Anak sama baru belajar botol ya. sendok itu loh, Mak, yang buat apa? Makan kalau yang kali pencet empu itu loh. Aku dulu pernah nyoba ke anakku kayak gitu, tumpah pasti. Bleber sini semua. Tapi memang yang paling ini sih botol sendok sebenarnya yang paling gampang menurutku. Nah, si cup feeder, soft cup feeder yang aku jelasin tadi di depan itu tuh prinsipnya kayak botol sendok, cuman dia tuh lebih support karena dia lebih masuk semua gini ke mulutnya. Gitu. Kalau kalian naruhnya di mulut bagian atas, kalian jangan naruh di sini. Kalau naruh di sini, nanti dia jadinya nggak bisa gini kan, nanti dia akan gini loh. Gitu. Tapi kalau kalian naruh di atas, itu nggak akan tersedak karena dia akan diikutin sendiri. Nanti ininya pasti akan gini-gini. Jadi dia akan lidahnya akan keluar-keluar. Kalau malam dalam proses ini bangunin aja dulu. Daripada sebenarnya resiko tersedak menggunakan botol dot itu juga tinggi ya karena dia kan sambil tiduran juga. Jadi kalau ngomongin resiko sama-sama beresiko. Kalau dalam proses relaksasi, saranku tetap dibangunkan, kemudian diberikan menggunakan botol sendok atau gelas atau apapun itu. Nanti kalau mau tidur, kelonin lagi atau digendong. Gitu. Nah, Ibu dapat menyiapkan suplementer. Ini nanti aku bahas selanjutnya ya.
Selanjutnya adalah perbaiki posisi dan pelekatan menyusui jika dirasa posisi dan pelekatan masih belum optimal. Nah, biasanya yang pengen relaksasi tapi usianya sudah besar, tapi bayinya belum pernah menyusu, itu tuh mesti dicek ini dulu posisi dan pelekatannya. Jadi ketika sudah mau mulai menyusui, cek lagi posisi dan pelekatannya sudah benar atau belum. Kalau belum, cari posisinya lagi. Tuh. Karena kalau dia nggak melekat dengan baik, dia akan susah dapat asinya kan. Oh iya. Selanjutnya, jika sebelumnya ibu tidak terbiasa memerah ASI dalam proses relaksasi, disarankan untuk memompa atau memerah menggunakan pompa ataupun tangan. Nah, ini relate sama yang bagian awal tadi. Oh, sebentar. Nah, sebelum kita ngasihin ASI ngasihin payudara kita ke anak, pastiin bahwa payudaramu ada isinya. Nah, kalau tadi yang sudah terbiasa pumping, it's okay ya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian ada seorang ibu yang memberikan susu formula, tidak pernah memberikan ASI, jadi mesti dicek apakah produksi ASI-nya ada atau tidak. Kalau dirasa kurang percaya diri, nanti pakainya si suplementer ini yang aku tulis. Nanti akan disarankan menggunakan suplementer. Lanjut dulu kita, mana nih? Oke. Nah, konsisten dan sabar. Ini penting banget buat konsisten dan sabar. Karena proses relaksasi ini berbeda setiap orang. Bahkan ada yang bisa sampai 2 minggu, ada yang 1-2 hari udah selesai gitu kan, macam-macam rentangnya. Makanya pernah para konselor yang kemudian juga dokter anak biasanya menyarankan atau meresepkan untuk di rumah sakit dan mengambil cuti. Itu jauh lebih baik kalau kalian mau relaksasi. Terus hubungi konselor menyusui jika dibutuhkan pendampingan dan proses dalam proses relaksasi. Kalau dirasa aduh piye iki carane belum mantap, bisa kontak konselor menyusui. Lah ini nggak hilang. Oke, sampai di situ dulu. Mau lanjut dulu, Mi? Boleh. Lanjut aja ya. Ya. Nah, tadi aku sempat sebutin tentang suplementer. Jadi suplementer itu apa? Suplementer itu adalah alat yang digunakan untuk bentuknya kayak gini. Nah, ini. Kayak gini. Jadi dia ada selang NGT-nya, ada kayak tampungan ASI-nya. Dia digunain buat apa? Jadi ketika produksi ASI masih belum stabil, tapi anakmu sudah butuh susu, tadi yang kasus produksi ASI-nya nggak ada ya, atau menurun drastis, bisa pakai atau ini. Mungkin itu ya, Mak, ada yang nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan, dia ada anak itu ya, adopsi. Adopsi, mau menyusui langsung kayak gitu. Nah, ini nanti dikalungkan gini, dikasihkan ini. Kita berdua lagi nggak iklan ya, tapi cuman ini satu-satunya yang ada memang. Betul. Cuman Medela yang punya si SNS itu, suplementer ini. Cuman dia doang yang punya, jadinya kita mention karena cuman ada ini. Nah, kalau misalnya nggak ada ini gimana? Karena jujur saja ini harganya lumayan. Pakai yang paket ekonomis itu bisa kok ya. Hampir 1 jutaan kalau nggak salah. Nah, kalian bisa pakai ini, pakai split. Nah, dipasangin selang NGT. Ya. Selang NGT kecil yang lembut, nanti beli di apotik yang kecil, ukurannya aku lupa deh. Nanti aku cek lagi ya. Terus kalau nggak ada split gimana? Pakai ini pun bisa nih. Botol, di selangnya di gitunya. Jadi kalau kamu mau naikin biar alirannya pelan, itu naikin ke atas. Kalau alirannya ini taruh ke bawah, alirannya lebih deras. Jadi kamu yang ngatur manual gitu.
Ini tujuannya tetap dipasang untuk vakum ya, jadi biar dia nyedot tuh nggak tiba-tiba keluar gitu loh, nggak nyembur kan. Iya, betul. Jadi tetap ada vakumnya. Nah, suplementer ini digunakan jika seorang ibu memberikan susu formula atau ASI-nya menurun drastis, bahkan nggak keluar lagi, tapi dia pengen nyusuin lagi. Karena yang paling mantep itu dari segala jenis pompa itu adalah sedotan bayi ya, Mi ya. Iya. Rasa sendiri ya, Mi ya. Pengalaman 2 anak ya, Mi. Betul. Juga bisa digunakan untuk bayi yang masih sulit melekat pada payudara. Jadi biar dia nggak kagol, biar dia nggak sebel, itu bisa dikasih selang tadi supaya dia tuh ngenyot meskipun belum optimal, tapi tetap dapat ASI-nya gitu. Kan ada tuh dia yang belum baik posisi dan pelekatan menyusuinya, tapi sudah pengen nyusu, supaya jaga nih dia nggak kagol atau dia nggak ngambek tuh, kok ini aku udah nyedot tapi nggak dapat bisa dikasih suplementer ini. Nah, gimana caranya? Suplementer ini nanti diisi ASI atau diisi susu formula, tapi nanti konsentrasinya dikurangi bertahap sesuai dengan bayi. Jadi kalau kira-kira dia udah lumayan tuh dapat posisi pelekatannya sudah baik, boleh dilepas. Ya, agar membantu lebih tenang dan tidak frustasi. Pasien toh kalau udah ngenyot tapi nggak dapat, ya pusing, nanti stres. Kita aja gitu ya. Lanjut. Nah, ini panduan menggunakan suplementer. Gunakan selang nasogatrik yang halus dari plastik dan sebuah cangkir. Ini yang tadi ya pakai cangkir, terus letakin di ujung pipa, terus di dekat puting dikasih plester kayak gini, kayak gambarnya tadi. Nih, di plester kayak gini. Jadi biar nggak megang-megangin, biar ibunya nggak capek. Letakkan ujung pipa ke dalam cangkir. Terus nih. Jadi nanti dia posisinya akan nyusu. Suplementernya itu, selangnya itu akan ada masuk di dalam mulutnya dia gitu, bareng sama di puting. Jadi dia nyusu dapat dari puting, dapat dari si suplementernya. Nih, atur agar aliran susu pada selang membuat bayi menyusu kurang lebih 30 menit atau meninggikan cangkir atau wadah membuat aliran semakin deras. Menurunkan, balik tadi saya. Jadi dinaikin supaya alirannya lebih deras. Kalau misalnya dia kira-kira gelagapan, kita bisa cek gelagapan turun. Apa ya? Kayak apa bahasa yang mana yang luar Jawa nggak tahu gelagapan nih, gelagapan itu gelagapan kayak itu kalau renang mau kayak mau tenggelam segini tuh. Gitu. Ya soalnya Mohon maaf ya Bu, roaming ya. mungkin yang Jakarta ini yang roaming atau Makassar tadi, pokoknya luar Jawa. Nah, tetap menyusui on demand meskipun tidak menggunakan suplementer. Jadi, kadang-kali kita kan menyusui itu, kan? Si bayi udah mau nyusu, tapi kita belum sempat pasang. Ya udah kasih aja. Tetap sesuai maunya dia, kasih aja. Nanti setelah itu, baru kalau misalnya sempat pasang suplementernya. Jadi jangan, aku belum pasang, nggak tak kasih dulu gitu. Atau kalau misalnya sempat dan sudah dipersiapkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya belum, kasihin aja. Tetap on demand ya, tetap semaunya dia. Nah, terus sebenarnya kalau aku pribadi, ketika kamu mau relaksasi, yang penting banget buat dicek adalah meningkatkan produksi ASI dulu. Kalau kalian belum produksi ASInya turun
caranya ningkatin produksi ASI dulu. Nah, cara ningkatin produksi ASI gimana? Cara meningkatkan produksi ASI adalah dengan terus menyusui lebih sering, dan merangsang hormon oksitoksin agar pengeluaran ASI menjadi lebih lancar. Karena kita tahu bahwa menyusui itu adalah supply and demand. Jadi seberapa pun yang kita keluarkan, itu yang akan diproduksi kembali oleh tubuh. Jadi gimana caranya meningkatkan produksi ASI? Ya dengan menyusui lebih sering. Kalau kalian pompa, berarti ya pompa lebih sering. Gitu. Ini hal-hal yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Percaya diri, penting banget buat kalian percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri, nanti jatuhnya jadi hormon oksitosin kalian nggak bekerja maksimal. Kalau kalian percaya diri, hormon oksitosin akan bekerja maksimal. Terus pastikan ibu cukup makan dan minum, pasti ya. Kalau kita mau kasihan bayi kita nutrisi, kita nggak ternutrisi kan ya sama aja. Makanannya Jika, yang tentu apa ya, Mbak? Gizi ya tentunya ya. Ya, yang gizinya seimbang ya. Seimbang ya. Jika terdapat laktogok, ibu dapat mengkonsumsinya. Laktogok itu apa? Laktogok itu biasa dikenal di masyarakat dengan booster ASI. Kalau misalnya di daerah kamu percaya bahwa daun katuk bisa meningkatkan produksi ASI, ya minum aja. Gitu. Sebaiknya ibu cukup istirahat dan rileks. Nah, ini balik lagi. Kalau ibunya masih ada masalah, masih stres, rilis ibunya dulu. Kalau sudah baru ke relaksasi, karena mungkin bagi beberapa bayi ini membutuhkan waktu yang lebih lama, jadi kalian energinya harus cukup secara psikis juga. Ini balik lagi tadi skin to skin contact, tujuannya sama untuk merangsang hormon oksitosin. Terus yang selanjutnya pastikan melekat dengan baik. Ini tetap ya, ini jadi kunci keberhasilan menyusui, yaitu adalah posisi dan pelekatan. Sering banget ngomongin, jangan bosen-bosen, karena ini adalah kunci. Kalau kalian rasa dulu pernah nyusuin tapi kok dianya nggak dapet ASI dengan maksimal, dia nangis karena nggak tercukupi ASInya, kalian yakin bahwa posisi dan pelekatannya kurang baik, berarti harus dicek lagi posisi dan pelekatan menyusuinya. Jika kamu ibu pekerja dan memompa ASI, kamu dapat memompa ASI lebih sering dari biasanya. Gitu. Jadi mesti, kalau biasanya 2 kali aja, kalau mau relaksasi dan lebih percaya diri bisa ditambah jadi 3 kali untuk memastikan produksi ASI stabil. Itu sih sudah. Jadi relate ya tadi dari awal yang relaksasi itu, diingat lagi, relaksasi itu adalah upaya untuk menyusu kembali. Tahapannya ada 7. Yang pertama, hentikan pemberian ASI, lalu lakukan kontak kulit ke kulit. Terus kalau sudah mau nyusu, siapkan suplementer jika diperlukan, terus perbaiki posisi. Nah, terus rahasia, konsisten dan sabar. Lalu hubungi konselor menyusui jika dibutuhkan pendampingan dan bantuan dalam proses relaksasi. Begitu. Dukungan dari keluarga pun juga dibutuhkan ya, Mak ya? Ini penting banget sih. Sorry lupa mention ya. Terutama suami. Kalau misalnya yang LDR ya berarti orang apa? Yang keluarganya yang di rumah ya? Biasanya ini menjadi tantangan yang apa namanya, paling kerasa sih, Mi, karena kan ya. Bayi biasanya akan nangis lebih sering, terus rewel lebih sering, bingung kan semuanya, termasuk jika kalian tinggal bersama mbah, nah itu biasanya nggak tega. Terus ya udah deh, kasih aja botolnya lagi gitu. Biasanya itu sering terjadi. Makanya kalau mau relaksasi itu semua yang ada di rumah harus terlibat.
Bu, saya mau relaksasi, tolong bantu saya, tolong dukung saya. Begitu juga suami. Mas, aku mau relaksasi, relaksasi adalah ini, tolong bantu dan dukung dengan dukungannya seperti apa. Gitu. Oke. Tuh ini bukin aku dulu relaksasi 7-10 hari. Ya, kan beda-beda. Kemarin ada klienku yang cuman 3 hari. 3 hari relaksasi karena dia curhat hari ini. Terus besokannya dia ke mana namanya? Imunisasi, dilalahnya imunisasi terus panas, terus panas kan didekep terus ya, dekep terus nggak dikasih, udah dijauhin sama botol dulu, terus habis itu dekep, ini mungkin kerasa ya sama sounding, jangan lupa, jadi skin to skin sama sounding, habis itu dia nangis kejar, tetap dipeluk aja, ditenangkan dulu, jangan kasih dia pas lagi heboh, dia akan nolak pasti. Nah, ketika dia udah agak calm down, tawarin si payudara. Nah, itu langsung bisa 3 hari. Berarti memang tergantung sih ya, tergantung apa ya kondisi di rumah itu tadi ya. Kalau misalnya sama Mbah ya agak susah sih. Aku nggak mau mengkiri ya, karena memang apa ibu aku pun dengar anakku nangis itu selalu bilang apa namanya, kayaknya nangis nangis kayak gitu loh. Nangis tuh ya bukan digendong, nggak didiemin kayak gitu. Kalau ada yang mau sambil chat tanya bisa ya Mi ya? Tadi udah ada yang tanya tadi mana ya tadi? Yang pakai media lain tadi, dia kan takut keselak, khawatirnya dehidrasi, anaknya umur 3,5 bulan. Mbak Vivo 1902 ini siapa ini? Itu. Tadi ya udah diajarin. Paling gampang kalau misalnya takut keselak pakai botol sendok. Coba cari referensi sebanyak-banyaknya di YouTube, banyak banget. Cari referensi dulu. Kadang-kali tuh kita tuh takut sama bayangan kita sendiri nggak sih, Mi? Jadi sebenarnya nggak gitu kan? Sebenarnya nggak gitu, cuman kita belum ngelakuin tapi udah ketakutan sendiri pikirannya. Yang penting kita untuk mencukupi kebutuhan kita belajar dan berusaha. Belajar dulu, kumpulin source-nya, kumpulin referensinya. Setelah kalian merasa siap, baru. Ya, ada juga yang apa tadi pengobatan Mbak Ririn. Stop ASI karena pengobatan TB MAE. ASI udah stop, bulan depan insya Allah selesai pengobatan. Ya Allah, Mak. Kamu tetap berjuang untuk anakmu. Ya. Ya, nanti kalau misalnya sudah selesai pengobatan, kalau mau lanjut lagi, tadi sudah ada tahapannya. Semangat, berarti yang harus dipersiapkan adalah produksi ASI-nya ya. Cek lagi, dipencet dulu masih ada keluar atau enggak. Kalau masih ada keluar, semangat berarti harus dipumping, harus distimulasi untuk keluar supaya cukup ASI-nya, baru nanti proses relaksasi. Ada lagi. Mbak Rizky, doakan Jumat ini aku mau nyoba relaksasi lagi. Sebelumnya baby umur 2 bulan pernah relaksasi tapi gagal. Sekarang udah umur 3 bulan 2 minggu. Kalau boleh tahu gagalnya kenapa ya, Mbak? Mbak Rizky boleh di unmute, bisa ngobrol langsung sama Mbak Rizka. Mana Mbak Rizky tadi? Mbak Rizky, mana Mbak Rizky? Udah aku cari ini. Mbak Rizky? Atau baru mana ya? Baru keluar ya? Oh, bentar. Kayaknya mungkin baru mana. Coba di-unmute, Mbak. Atau kalau enggak ya, dah. Mbak Rizky, monggo. Halo Mbak Rizky, selamat malam. Saya pumping, jadi Oke, gak apa-apa. Jadi waktu baby umur 2 bulan tuh saya pernah relaksasi. Bidan konselor menyusui gitu. Terus waktu itu kebetulan relaksasinya berbarengan sama
vaksin DPT, jadi kan demam. Selama 3 hari itu berhasil DBF, tapi belum full karena masih ada penyesuaian pakai catheter gitu-gitu. Habis selesai babynya ini, demamnya selesai, tiba-tiba kayak nolak payudara lagi gitu, nolak puting lagi. Terus nggak lama karena kan itu dia nangis terus ya, jadi kita begadang gitu, saya sama suami. Saya sama suami sakit seminggu. Selama sakit kan kami hanya berdua, nggak ada mertua apa ibu gitu, nggak ada. Jauh ya Mbak jadi ya? pakai dot lagi, jauh. Kita memang cuma berdua ngurus baby itu. Jadi pakai dot lagi gitu. Jadi gagal, sejak itu nggak mau lagi, walaupun tiap hari saya sodorin payudara gitu. Histeris aja gitu. Karena memang mekanisme menyusu dengan dot dan menyusu dengan payudara itu berbeda. Jadi kenapa tadi saya bilang hentikan dotnya, karena ketika di mix lagi dia bingung lagi gitu. Om Rizky baru bekerja atau ibu rumah tangga, Mom? Bekerja, saya baru masuk lagi kebetulan, jadi jadi pakai dot lagi gitu. Iya. Pakai media lain selain dot itu harus sabar sih ya Mak ya. Lebih ke ngajarin orang yang ngasuh ya. Karena kan kadang ini nggak kasihan nanti ini. Nah, mana kebetulan saya bermasalah terus gitu. Produksi ASI saya tuh cepat, bukan berlebih sih, cepat. Jadi cepat pumping itu cepat ngisi. Jadi pumping itu per 2 jam pun langsung ngebagel lagi gitu. Jadi pengen merelaksasi lagi, cuma ya itu masih nggak pede sih sebenarnya. Nah ini pedenya ini loh Mom. Iya. Semangat Mbak Rizky, nanti hari Jumat. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena Jumat, Sabtu, Minggu libur ya Mbak ya? Enggak sih, dokternya cuma ada Jumat Mbak. Oke. Maksudnya di Bandung klinik laktasi hanya ada hari Jumat, itu pun dibatasin hanya 5 orang. Jadi saya baru bisa kebagian tuh minggu ini gitu. Oh gitu. Gitu ya, jadi belum sempat relaksasi karena memang terbatas sekali di Bandung itu. Tapi balik lagi Mbak ya, tadi yang saya bilang bahwa relaksasi ini kan adalah proses panjang ya. Jadi meskipun nanti ke bidan laktasi kan ada hari Sabtu dan Minggu, itu hari mager aja dulu, nanti sama bayi deket-deketan, maka suami bilang saya mau deketan sama bayi nih gitu. Kalau perlu belajar cara gendong yang nyaman dan aman, ada nanti Mbak Lutfi ini kebetulan juga admin di salah satu komunitas lokal menggendong, jadi nanti kepo aja cara menggendong yang baik dan benar, maksudnya yang nyaman ya. Jadi ketika kamu ngelakuin apa itu tuh bisa tetap nempel di kamu. Nah itu nanti bisa lanjut dicoba relaksasinya. Jadi pas hari Sabtu Minggu kan, jadi semangat. Iya, mudah-mudahan. Semangat ya Mbak. Iya, semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mak ya. Iya. Ini ada lagi Mom Vivo tadi. Kalau misalnya DBF sambil pakai nipple shield, jadi masih ada berasa dot-dotnya, tapi juga sambil ngerasain bau ibunya lagi. Maksudnya gimana nih? Ya Mom Vivo bisa unmute aja. Maksudnya? Gimana ini tadi? Balai-balai. Biar bisa lebih jelas lagi. Balai-balai. Mana tadi Mom Vivo? Aku unmute ya. Nah. Belum di ini. Kayaknya tadi gini, Mak. Yang ngeri keselak tadi loh. Takut dehidrasi. Anaknya umur 3,5 bulan. Ada nggak Mom Vivo-nya? Mom Vivo mau ngobrol apa nggak? Baru nenenin mungkin. Oke. Nenenin bapaknya. Halo. Oh, udah. Halo, Oke, halo Mom. Monggo. Halo. Aku namanya dulu deh, Mbak. Aku Desti ya. Oh, Mbak Desti. Halo.
Iya, kemarin-kemarin aku udah personal DM ke Mae juga. Ingat nggak, Mae? Yang mana ya, Bu? Ya, Udah banyak ya, maaf ya. Iya. Jadi, aku cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ya, boleh. Anak pertamaku juga kesulitan menyusu DBF ke aku pertama-tama karena nipple aku tuh flat. Nah, tapi entah bagaimana ceritanya, pas di 40 hari itu bisa nenen di aku. Cuma kendalanya pada saat itu ASIku yang produksinya nggak banyak gitu. Jadi dia sudah kena susu formula, tapi lama-kelamaan karena aku ibu pekerja, aku juga perah juga, dan kalau malam dia DBF sama aku. Anakku, itu anak pertamaku, dan sekarang aku punya anak kedua. Kebetulan berat badannya, dia lahir dengan BBLR, kena susu formula dulu untuk meningkatin berat badannya dia, dan selama seminggu di rumah sakit, di inkubator, itu dot terus kan ya, nggak bisa dilepas dari inkubator karena harus dikasih antibiotik dan segala macam. Nah, pada saat dia mau pulang, dia dikasihkan ke aku untuk menyusu. Ternyata memang entah badannya yang imut-imut banget itu, jadi dia kayak susah banget mulutnya buat nyangkut di payudaraku gitu istilahnya. Akhirnya pakai dot, dan sampai di rumah pun selama ini pakai dot. Sesekali aku belajarin dia untuk DBF sama aku. Cuman ya itu 1-2 kali sedot copot, 1-2 kali sedot copot. Sedangkan dia nangis udah kayak apa tahu lah ya. Nah, khawatir ibu-ibu pada umumnya lah. Jadi kasihan deh, nanti takut jadi kurang minum karena waktu itu dapat PR dari dokternya harus meningkatkan berat badannya. Jangan sampai pas dia pulang malah nggak naik, nanti malah suruh masuk inkubator lagi bisa-bisa gitu kan. Jadi udah complicated banget di kepala, ya udahlah dot aja cari aman. Nah, alhamdulillahnya kebalikan dari kakaknya dulu, produksi ASIku tuh ini luar biasa banget dibanding sama kakaknya dulu gitu. Dulu itu bisa nenenin langsung tapi produksinya ya terbatas. Tapi kalau sekarang nggak bisa nenenin langsung, tapi ASIku alhamdulillah karena kalau di pompa itu bisa full gitu. Nah, kemarin itu waktu kakaknya itu, jadi supaya sebelum dia bisa nyedot langsung sendiri, itu aku pakai nipple shield gitu loh, pakai bantuan puting gitu kan. Tapi menurutku itu nggak optimal karena yang ada putingku lecet gitu. Entah mungkin pelekatan aku belum bener gitu ya, karena anak pertama jadi bener-bener nggak ngerti banget, makanya dia bisa lecet dan berdarah. Nah, di anak kedua ini aku jadi trauma gitu mau pakaiin si nipple itu karena takut berdarah lagi gitu loh. Nah, maksud pertanyaanku tadi itu, bisa nggak sih kalau kita DBF tapi sambil pakai nipple itu? Jadi dia seperti kayak nipple itu kan kayak dot minum dot gitu kan. Nah, tapi dia tetap DBF, tetap kita peluk. Jadi kan dia berasa, oh gue lagi, kasarnya aku lagi nyedot kayak biasa nih, tapi kok ada bau-bau mama ya gitu loh maksud aku. Dia akan terbiasa dan bisa dilepas tuh dotnya, jadi dia kayak udah ngerasa oh ya ini mama gitu, jadi kayak sama aja gitu. Apa susah gitu. Mbak Desti, aku ingat ini yang kemarin BBLR terus naiknya kurang maksimal itu ya, yang ngobrol sama aku ya. Oke, sebelumnya ngomongin soal itu dulu. Kalau BBLR dan kamu menggunakan susu formula tapi kenaikannya tidak signifikan, aku rasa kamu bisa coba menggunakan ASI dulu. Jadi kalau selama masih bisa, atau perah ASI taruh di dot, nanti bisa dikasihkan dulu untuk sementara. Untuk Maek, waktu jadi dia kena ASI tuh hanya di rumah sakit aja, begitu dia pulang dia kena formula di rumah sakit aja, begitu pulang full ASI aku gitu. Aku yang
makannya nggak bener, jadi ngaruh kayak anak itu jadi nggak dapat gizi yang baik, makannya nggak terlalu gemuk gitu. Jadi berat badannya dia tuh masih sekitar 4 kilo di umur dia yang 3,5 bulan gitu. Oke. Mungkin saranku sebenarnya nggak ada ASI yang jelek ya. Kan mungkin nggak ada ASI yang jelek. Jadi yang ada itu adalah kita optimal atau tidak memberikannya. Jadi ada yang namanya high milk dan ada yang namanya formil gitu. Nah, banyak kasus juga ketika hyperlaktasi itu tuh formil yang didapat itu tuh banyak. Nah, kurang optimal mendapatkan si high milk ini. Untuk treatmentnya, kalau misalnya ini sebelum ngomong relaksasi ya, kalau mau menstabilkan kenaikan berat badannya, mungkin coba bisa perah dulu ASImu, kemudian yang ASI belakang, yang keluarnya lebih kental itu nanti yang kamu kasihkan ke bayi. Kalau misalnya aku udah perah, terus aku simpen di kulkas nih. Nanti kan dia ada kayak perbedaan itu kan, yang bening sama yang pekat itu. Nah itu kalau dikocok kan jadi kayak dia jadi satu lagi gitu. Diperah dulu. Jadi formilnya keluarin dulu, pisahin di tempat yang berbeda, nanti baru perah lagi. Nah itu yang kamu kasihin. Oh oke. Jadi perah pertama, terus simpen dulu, terus perah lagi gitu. Ya. Itu waktunya berapa lama, Mai? Sebenarnya nggak lama-lama banget sih, nggak ada patokan waktunya juga. Cuman kamu kan bisa kerasa sendiri ngeliat, oh ini bening, terus udah stop di sini aja, terus nanti, nah, jadi dirasain sendiri dulu. Nah, yang kedua kemarin kamu cerita bahwa sempat mau, ya kan? Dia sempat mau nyusu, tapi terus kemudian nggak mau lagi. Aku rasa ada step yang belum dilalui, yaitu adalah step memisahkan bayi dengan dot gitu. Jadinya masih jadi kamu proses relaksasi tapi udah kamu kasih dot lagi gitu. Jadinya bubar lagi. Nah, kalau mau relaksasi lepasin dotnya dulu ya. Oke. Nah, itu yang gitu kan mungkin. Nah, itu yang tadi aku bilang takut keselak, terus nanti malah nggak mau minum dehidrasi, lah pokoknya ya, itu emak-emak banget lah pokoknya. Oke. Thank you. Sama-sama. Berarti Mom Desti yang harus pede dulu ya, Mom, Betul. dihilangin dulu lah mindsetnya, oh nanti anakku kesel kayak gitu. Bener sih ya, sebagai seorang emak-emak ada ketakutan itu tuh pasti. Tapi yakinlah bayimu itu pinter, anakmu itu pinter. Oke, semangat ya Mom Desti. Nambahin dikit tadi yang pakai nipple shield. Mau tanya dulu, nipple sekarang nipple-nya posisinya karena sudah dinenenin si kakak, apakah posisinya nipple-nya sudah keluar atau belum? Atau masih flat? Lama-lama, karena suka pumping juga sih, lama-lama sih keluar. Nah, kalau udah keluar berarti tidak diperlukan nipple shield. Nanti takutnya malah bingung puting sama nipple shield lagi. Karena dia bentuknya kayak dot ya, Mak ya, nipple shield itu. Oke. Memang sebaiknya nggak digunakan kan itu. Tidak disarankan, tapi ya, dia alat bantu aja. Alat bantu ketika sudah oke, baru nanti dilepas. Gitu. Tidak boleh tergantung. Nah, itu. Iya. Semangat! Semangat, thank you. Makasih, Besti. Iya, ada lagi, Mak. Bentar. Tadi, Mom Amelia Sari. Anak saya baru 4 bulan. Pasca kerja lagi dan baby udah nyaman sama dot. Langsung nggak mau sama ASI. Apa mungkin bisa mau lagi? Ini waktu ditinggal pakai ASIP atau pakai sufor ya, Mom Amelia Sari? Mungkin bisa langsung ngomong. Iya. Ya. Halo, Mbak Amelia Sari. Ya. Jadi baby aku tuh baru 4 bulan. Sebulan kemarin tuh baru masuk cuti, habis cuti gitu kan. Nah, dia itu udah prefer pakai ASIP sih, cuman pakai dot gitu. Nah, dia ini pas sama aku itu pertama malamnya aja nih yang mau, terus habis itu
semakin kesini malah semakin udah nggak mau nih. Gimana ya? Udah terlalu nyaman ya. Ya, mungkin terus akunya pumpingnya kurang konsisten juga ya. Jadinya agak menurun juga. Ya, karena memang perlu disadari ada setiap konsekuensi itu setiap keputusan atau pilihan itu ada konsekuensinya ya. Termasuk mungkin enak tuh tinggal kasih dot atau gimana, tapi kita mesti harus pumping gitu kan, dan itu nggak bisa dipungkiri itu capek banget. Nah, jadi yang mesti kejar-kejaran biasanya kan kalau full pumping dan dia dengan dot. Nah, yang bisa dilakukan tadi Mbak, relaksasi bisa dilakukan dengan yang tadi aku sebutin di awal. Harus dilepas dulu keterikatan sama dotnya. Cerai sama dot ya. Cerai. Harus dicerai dulu. Harus karena sebenarnya tuh menggunakan media gelas itu tuh paling enak karena waktunya kan misalnya ibu cuti sampai bayi usia 3 bulan. Nanti menggunakan gelas secara repotnya bahasanya itu kan dari usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Habis itu 6 bulan dia udah bisa duduk sendiri, dia MPASI, dia pakai gelas. Kalau minum kan juga pakai gelas kan, minum air putih. Iya. Nah, itu sebenarnya sih nggak lama sih. Maksudnya yang tadi misal takut keselak segala macam itu prosesnya nggak lama karena dia ketika dia sudah bisa duduk, dia sudah bisa MPASI, taruh aja minum. Biasa. Iya, betul. Semangat, jadi pertanyaannya masih mau nggak nanti nyusu di payudara mungkin gitu ya? Masih? Masih. Semangat. Oke. Semangat ya, yang penting ada niat ya. Tuh. Karena gini, Mi, yang perlu kita tahu menyusui langsung itu nggak bisa tergantikan ya, karena ada proses psikologis di situ. Jadi kamu dekat, bayimu dekat, kamu ngerasain apa yang dekat kamu. Jadi bukan cuma sekedar ngasih ASI, tapi benar-benar dicukupi kebutuhan dekatnya dan lain-lain kan. Kalau training cup itu boleh nggak sih, Mak? Kayaknya boleh yang anunya agak keras itu ya? Apa sedotannya? Bukan sedotan. Kalau kan belum 6 bulan kan belum bisa nyedot, agak kesusahannya. Ini kan ada tadi Mbak Rizky tanya lagi kalau misalnya pakai training cup-nya yang itu loh. Apa? Yang agak keras itu loh. Yang bukan bisa dikenyot. Yang bukan, kalau yang anu kan itu ada kan yang CP-nya itu yang lembut itu kan. Kalau itu kan teksturnya kayak dot. Nah, itu yang nggak boleh. Yang boleh yang itu ya, Mak, yang keras itu ya. Bisa Mbak pakai training cup. Tapi pakai yang keras. Kalau nggak, coba diajarin pakai sedotan deh. Kalau udah 6 bulan ya. 6 bulan udah MPASI biasanya udah bisa ya. Udah bisa diajarin. Pakai itu Nadine dulu 7 bulan kalau nggak salah. Sedotannya biasanya pakai sedotan aqua itu loh. Itu kan yang kecil, terus keras gitu kan. Anak jadinya enak kayak gitu. Agak lama memang prosesnya, tapi bener nggak apa ya? Cepat pokoknya. Anak itu pinter. Ini ada yang lagi, Mbak. Anakku tuh mau minum gelas straw, terkadang mau tidur rewel nyari dot. Tetap usap-usap dahinya supaya tidur, meskipun rewel tanpa dot, selalu aku sounding mau BF lagi. Anakku lihat puting kayak gemas, dicubit-cubit. Ini anaknya apa bapaknya mau? Om Citra, oleh, monggo. Jadi Mbak tadi siapa ya? Halo, Mom. Halo, selamat malam. Ya, malam. Kan ini anakku kan sekarang udah 11 bulan. Nah, selama ini aku berusaha relaksasi mandiri tuh selalu gagal karena memang support dari suami dan keluarga itu nggak pernah ada. Jadi memang dari keluarga itu kurang pro ASI, jadi lebih ke support. Nah, saya kan jadi selama ini saya itu berjuang sendiri secara tidak langsung. Jadi cuma ngandalin support dari mom di sosial media. Terus
Sampai sekarang itu masih ingin relaksasi. Akhirnya tekad lah ganti pakai botol gelas straw. Nah, kalau setiap ada suami, kalau anakku rewel tuh pasti aku dimarahin, disuruh kasih dot lagi. Katanya disuruh Semangat kalau ya, kamu, Mom. iya kalau kamu capek pumping ya udahlah kasih aja sufor. Selalu gitu suami. Sebenarnya saya sendiri kan udah nyesel banget kenapa nggak punya ilmu menyusui dari sebelum melahirkan gitu. Jadi ini masih berharap bisa relaksasi meskipun pasti jauh lebih susah. Karena udah 11 bulan itu tadi ya. Iya, karena anaknya kan sudah aktif, sudah bisa jalan apalagi sekarang ini. Oke. Ya, Kalau menurutku memang berusaha dulu lah semaksimal mungkin. Coba dikomunikasikan dengan suami. Keinginanmu untuk menyusul langsung gitu, manfaatnya segala macam. Mungkin dia nggak mau tahu karena nggak tahu memang manfaatnya apa. Nah, kalau misalnya dikomunikasikan terasa sulit dan kamu mau sendiri, karena anaknya juga udah 11 bulan, meskipun dia jauh lebih sulit, tapi aku rasa dia lebih gampang untuk disounding dan dikasih ngerti. Jadi, ayo coba nyusu di ibu gitu, atau di mama. Kalau mau tidur, rewel, coba digendong. Tidurnya sambil digendong, terus nanti ditaruh. Atau baca cerita, biasanya anak-anak usia segitu udah bisa diajak komunikasi. Agak bisa diajak komunikasi 2 arah ya, Mi ya. Udah mulai ngerti ya, Mi ya. Udah 11 bulan itu udah agak ngerti kok. Dan dikencengin makannya aja, Mom, kalau memang maksudnya takut kurang kayak suaminya tadi kan udah kasih sufor aja kayak gitu kan. Dijelasin aja, benar kata Mae tadi, apalagi kan kondisinya baru pandemi kayak gini. ASI itu kan memang Mae benar-benar ajaib banget ya isinya. Itu kan buatan dari Tuhan kan, nggak mungkin salah. Coba kalau misalnya minum dari gelas langsung sudah pernah belum Mbak Citra? Kalau minum dari gelas langsung itu tersedak. Jadi kalau pakai straw ini dia lancar. Ini aku coba pakai 2 hari sudah lancar. Oke, semangat. Jadi ya. Malah, iya. Dan aku coba kalau waktu tidur tak kasih nipple seal itu dia nggak mau. Jadi udah tahu bedanya. Dot sama nipple sendiri itu gimana? Coba kalau enggak tidurnya sambil digendong. Nanti kalau dia udah mulai agak ngantuk, disusuin. Jadi menyusui sambil digendong. Nanti belajar sama Bukin. Bukin nanti cerita deh. Beliau juga seorang baby wearing konsultan ya. Jadi konsultan menggendong. Jadi ada tuh di teknik menggendong, adanya nursing and in carrier. Jadi menyusui di dalam gendongan itu dimungkinkan. Jadi ketika dia udah agak ngantuk gitu, udah agak terlena, tinggal di slep gitu aja. Biasanya itu bisa bekerja. Paling enak sih kalau usia segitu pakai SSC ya, Mak ya. Iya. Karena kan tumpuan pundaknya kan 2 buat si ibu, jadi nggak terlalu pegel. Kalau mau nyusuin di situ, kalau aku sih selama ini udah punya SSC, cuma belum pernah sih aku coba. Maksudnya tidur sambil kutawari payudara. Karena setiap ditawari itu baru dibuka aja udah berontak. Sudah nangis dipukul-pukul gitu. Cuma kadang kan aku coba tiap hari, sayang, ayo sayang, mau dicium aja. Jadi dia tuh belum ada reaksi buat mau ngenyot payudara itu gimana, enggak. Cuma kayak dibuat mainan gitu loh, dicubit-cubit, kan keluar asinya, dia tuh gemes gitu loh. Oke. Anaknya cewek atau cowok ya Mbak ya? Cewek. Cewek Bukin. Coba Bukin diaktifin, Mbak Zi. Mana Bukin? Bisa. Bu Putri mana Bu Putri? Ada loh dia. Suaraku. Oh, kedengeran. Oke.
Gimana mungkin? Kan usianya udah 11 bulan nih. Sebenarnya aja nggak apa-apa. Kalau masih bisa pumping, bisa dikasihin itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak, sama yang kayak Mazi bilang tadi, dicakapin makannya ya. Karena kalaupun menyusui langsung itu kan juga udah sangat ini ya, udah sangat minim, udah 30% aja kan dia mencukupi kebutuhan itu. Sebenarnya kalau cewek chance-nya lebih. Hai. Kesempatannya lebih gede sih karena bisa PDKT sama payudara. Jadi nggak langsung dibuka di ini, tapi bisa peluk-peluk dulu gitu. Sebenarnya kalau cewek, tapi kalau udah 11 bulan nggak apa-apa, itu dikencengin aja. Bahkan ini kalaupun memang udah 6 bulan ke atas, kalau dia udah makan benar, udah nasi, udah ini, udah apa, kencengin aja makanya. Walaupun baru 6 bulan, tapi kalau udah nggak mau nenek langsung. Ada kan yang kondisi memang ada ibunya stres berat, terus dia terpaksanya dikasih sulfur, nah itu juga 6 bulan dihentikan aja, kembalinya dikencengin. Gitu. Iya, betul. Ya karena kalau kamunya stres juga mungkin kan ketika kamu dimarahin bahasanya ya, suami protes kayak gitu, ngaruh kan di pikiran kan, jadi stres juga, jadi ya nggak maksimal mungkin hatinya deg-degan, terus kerasa seperti dipaksa kan anaknya, jadi mungkin semakin menolak. Ketika kamu dalam kondisi tenang atau rileks, kalau memang kepengen banget menyusui lagi, ya tadi seperti yang aku bilang, ini dulu hatimu dirilis dulu. Dirilis dulu, betul. Karena kalau tadi kayak Mom Citra ada rasa apa tadi, kayak menyesal atau apa tadi Mom? Ya, menyesal. Mungkin karena ya tekanan dari keluarga tadi ya. Semangat Mom Citra. Ada lagi tadi Mak? Sudah Mom Citra? Sudah Mom, terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat ya Mom. Peluk jauh dari sini. Oke, terus tadi ada yang tanya juga, atasi puting lecet karena DBF atau pumping selain oles ASI, apa lagi Mom? Ada itu nipple cream yang dijual biasa itu, nggak sebut merek, nggak sebut merek. Karena saya juga belum pernah pakai, saya cuman pakai apa namanya, ini aja, ASI aja. Jadi kalau lecet karena DBF berarti mungkin posisi dan pelekatannya ada yang kurang beres, jadi harus dicek lagi posisi dan pelekatannya. Kalau pumping mungkin gimana Mbak Zi? Kalau pumping jujur saya nggak pernah pumping, jadi saya hampir nggak pernah pumping. Ya kalau aku ya, kalau dari pengalamanku, kalau lecet kayak gitu, tak hentikan dulu. Yang salah satu aku pilih pumping, karena disedot bayi itu rasanya kayak mau dicaplok buaya itu loh. Mesti sakit banget kan. Nah itu aku ganti, tak pumping, tak pompa. Memang sebelum pompa, tak oles ASI dulu. Terus nanti kalau udah selesai, tak oles ASI lagi. Biasanya karena apa sih? Kalau apa namanya, pumping itu lecet karena bisa nggak cocok sama payudaranya nggak sih? Sama alat sama corongnya bisa. Terus kadang juga mungkin dari bayi juga nenen udah ada sedikit tapi kita nggak sadar gitu loh. Aku pernah kok pumping itu tahu-tahu jadi warna pink. Apa namanya, ASINya itu. Nggak tak cari nggak ada yang berdarah gitu, tapi juga pating celon mengapa sih bahasanya merengkel, nggak enak kayak gitu. Terus kalau dari temanku ada yang putingnya tuh dua-duanya sampai kroak kroak manu gitulah, putingnya sakit banget lah itu pokoknya. Katanya dalam dia itu pakai cara tradisional ya, kalau ini di dia manjut dia pakai itu sirihnya kalau nggak salah sirih merah, dibakar sebentar di atas api kayak gitu, di kompor gitu. Kalau anget-anget terus ditempelin. Udah gitu aja sih. Kalau memang mau pakai yang alami ya. Kalau yang di nipple cream yang dijual itu aku juga belum pernah pakai sih. Selama ini cuma pakai ASI aja. Iya. Gitu. Gitu ya. Hindarin pelekatan. Ya. Menjawab pertanyaan semoga. Ya. Lanjut. Semoga menjawab ya Mama Anita.
Terus ini ada lagi dari Mom Sania. Kalau permasalahannya puting datar dan babynya suka ngempeng atau malah senyot, bagaimana ya Mom? Kalau permasalahannya putingnya datar, usianya harus dilihat dulu usianya berapa. Nanti kalau memang masih bayi kecil dan memang datar banget, bisa dibantu dengan alatnya ya, ada alatnya. Tapi kayaknya dibahas di sini nggak nih? Ini lagi bahas relaksasi. Gimana, Ibu? Mohon maaf. Dibahas nggak nih? Ya alatnya yang itu ya, Mak? Niposil itu? Atau pakai apa? Enggak sih, sebenarnya bisa dikeluarin. Jadi dilihat dulu dia tipikal yang nipple yang kayak gimana. Kalau ada yang tenggelam, tapi ketika dia distimulasi, dipegang-pegang gitu, dia menonjol sendiri. Ada kan yang tipikal begitu, jadi harus distimulasi dulu, dipegang-pegang dulu, diraba-raba dulu, baru diberikan. Nah, ada yang harus membutuhkan alat bantu pakai spuit, itu bisa. Ada juga nipple puller. Ini tadi ya, dipotong. Oh, dipotong sininya terus ditarik gitu loh. Yang ininya nih. Bukan, ini nih separoh. Okay. Ini nih dipotong nih. Bukan, terus ini ya? Situnya. Ini. Terus. Begini. Nah, yes gitu. Deket, pokoknya dipotong sampai ini. Apa namanya? Agak majuan nih. Punya nunjuk. Nunjuknya. Nah, maju dikit. Maju dikit lagi. Nah, situnya dipotong. Jadi kan bolong. Jangan yang segede ini. Ya disesuaikan ukuran putingnya juga. Kan ada yang kecil itu ya, yang biasanya buat nyuntik itu ya. Nanti terus habis itu dipotong, dibalik. Jangan pakai yang itu. Iya, kan sakit Bu, bekas potongan. Iya, yang buat nyedot yang sebelah sini. Oh gitu. Itu bisa, kalian juga bisa beli nipple puller di apotik ada, toko bayi ada, online banyak. Terus kalau bayinya suka ngempeng, dicek dulu bayinya suka ngempeng itu usia berapa. Kalau bayi baru lahir, masih sukanya ngempeng, terus tidur, jadi nempel terus tidur, itu termasuk sleeping baby namanya, berarti harus dibangunin. Jadi kenyamanan ya, Mak ya. Lanjut. Ada dari Mom Dwiva Aditya. Mohon maaf, saya tidak tahu apakah pertanyaan saya sesuai dengan tema atau tidak. Saya ingin bertanya, saya belum menikah. Wow, belum menikah loh, mau belajar. Dan saya memiliki inverted nipple. Itu kayak gimana tuh, Mom? Bisa nyusuin atau enggak? Dan bagaimana tipsnya agar ASI bisa langsung keluar ketika setelah melahirkan? Apakah ada makanannya harus sering dikonsumsi untuk membantu produksi ASI? Oke. Inverted nipple itu adalah puting terbenam atau terbalik. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi ada yang dia tuh masuk ke dalam gitu. Ininya masuk gini, putingnya masuk selep gini. Sebentar, tak cari itu gambarnya ya. Oke. Tambahan pengetahuan ini ya, Mak. Karena kan biasanya kalau impian semua kan putingnya yang keluar kayak gini ya. Enggak, Mak ya. Tapi ada juga sih yang masalah juga di puting itu, ada putingnya tipenya besar. Itu anaknya agak kesusahan. Ada juga yang kayak gitu. Sebentar ya, aku share screen. Wah, tidak bisa. Sebentar. Masa bisa? Udah? Enggak, belum tak download, jadi belum bisa. Maaf ya, ini amatiran nih. Belajar bersama kita di sini. Wah, kenapa tidak ada? Kan bingung sendiri, weh. Kalau ASI, ini sambil ngomong aja ya, Mom.
ASI keluar ketika setelah melahirkan itu kalau awal-awal memang belum banyak. Ya kan, Mak ya? Iya. Karena kan memang baru lahir. Sorry. Terus apa sih, Mak, yang itu belum keluar itu kalau aku dulu dibantu pakai squid sama bidannya itu dibersihin gitu terus digini gitu. Karena kondisinya yang anak keduaku di NICU, jadi aku nggak bisa nenenin langsung dan anaknya kebetulan nggak bisa ngenyot langsung, ada masalah di mulutnya gitu ya. Jadi sama dokter itu disuruh mompa, dia dikasih asipnya itu awalnya pakai squid ini, tapi karena anakku itu menolak, sering mutah kayak gitu, akhirnya pakai selang MGT gitu lewat hidung. Jadi kalau awal-awal memang sedikit itu, tapi jangan takutlah itu kalau nggak akan lancar kayak gitu. Dulu ya mompa cuman angin aja di botol mompanya. Terus lama-lama jadi ada berapa ya, 5 mili, 10 mili, lama-lama banyak gitu. Cari nunggu Mae dulu ya, sambil yang lainnya. Oke. Udah, Mae? Bentar, mohon maaf ya. Ini amatir. Nah, kayak gini, kelihatan kan? Nah, kayak gini. Jadi dia putingnya masuk ke dalam gini. Nah, ini mesti dicek apakah dia kalau diuil-uil itu tuh bisa menonjol sendiri atau enggak. Kalau misalnya ada beberapa yang dia bisa menonjol sendiri, berarti harus perlu itu. Kalau misalnya enggak, harus pakai tadi si nipple puller atau spuit tadi. Better digunakannya nanti aja ketika sudah memasuki bayi lahir ya. Jadi jangan buru-buru karena ketika kalian pakai nipple puller atau spuit itu bisa memacu kontraksi. Meskipun nggak ini, tapi lebih baik nanti setelah sudah melahirkan. Itu ya. Ini tadi kan belum menikah. Mungkin besok bisa aja. dari sekarang kali ya untuk stimulasi. Oh iya, boleh sih, bisa. Tapi sebenarnya gini loh, kita tuh kadang-kadang terlalu takut sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita gitu. Jadi overthinking ya biasanya ibu-ibu itu. Nanti bisa apa enggak? Bisa, insya Allah bisa. Semua ada caranya, semua ada solusinya kalau kalian mau belajar. Terus, dan bagaimana tipsnya agar ASI bisa langsung keluar? ASI itu nggak akan langsung keluar tiba-tiba, karena ada siklusnya namanya laktogenesis. Kalau ini, karena ini temanya nanti yang lainnya relaksasi, nanti takutnya ketumpuk, kamu bisa cek di Instagramku, aku pernah bikin video ngebahas tentang ini ya. IG-nya di mana nanti cek di IG-nya helen.id, nanti di situ udah tak tekan IG-nya Mbak Rizka. Oke, untuk booster ASI nih, untuk menaikkan membantu produksi ASI. Ya tadi, itu juga bisa dilihat di video saya, kemarin saya sudah bikin. Tadi udah dibahas juga cara meningkatkan produksi ASI, tapi untuk yang belum belum melewati fase hamil, lahir, sebaiknya belajar dulu tentang fase-fasenya. Kalau belajar fasenya, aku rasa nanti jadi lebih paham dan bisa tentang produksi ASI ini. Gitu ya. Nggak usah buru-buru. Makasih ya Mom Dwiva. Semoga menjawab Mom Dwiva. Belum Mom, Ibu. Oh belum Mom, Mbak berarti Mbak Dwiva. Oke, ini ada lagi Mom dari Mom Intifadah. Saya habis operasi abses, Mom, baby baru usia 17 hari, mau selesaiin pengobatan dulu, habis itu direlaksasi apa bisa ya?
Insya Allah bisa. Kemarin aku habis dapat klien juga, dia habis operasi abses, diminta untuk menghentikan menyusui sama dokternya, tapi ngobrol sama aku, terus dia ngabarin kemarin bahwa tetap menyusui anaknya. Oke, terus semangat ya Mom. Semoga sukses relatasinya. Nah, itu yang perlu dijaga kalau misalnya sudah pernah abses, pengosongan payudaranya ya. Betul. Jadi jangan biarkan payudaranya membengkak. Kalau kerasa udah penuh, jangan sampai ngerangkai itu ya, sampai itu ya. Kalau kerasa udah penuh, segera keluarkan. Keluarkan mungkin bisa langsung dinenen bayinya atau di pompa. Karena kan kadang kita neneni yang kanan, yang kiri kan masih penuh, itu bisa sambil dipompa. Aku dulu kayak gitu, satu neneni gini, yang satu bawa pompa. Biar nggak rembes juga kan, kadang kan kayak risih dan eman kan, kebuang kayak gitu. Terus ini ada lagi mau Melan. 3 hari kemarin pas malam bayi mau DBF walau pakai puting sambungan, tapi dikasih mertua dot lagi, pas ku coba ngasih, dia cuma dijilat-jilat sambil senyum-senyum. Ini mau Melan mana ya? Anaknya usia berapa ya? Mana sih Bu? Ini lewat privat soalnya. Oh, ke saya, jadi nggak anu. Mau Melan coba, boleh ngomong langsung? Udah ada sanjut mana ya? Atau udah tidur? Mana mau Melan ini ya? Oh ini ya. Babynya siap berapa Mom? Halo. Halo Mom. Halo. Ya? Agak kenceng dikit ya. Iya ini soalnya sambil susu. Oh ya. Oh tidur sambil main ini. Iya. Benar. Cerita ya. Halo. Babynya usia berapa Mom? Atau ganti dulu Mak Zi. Kayaknya lagi repot. Oke. Udah bisa belum? Oh iya. Yang tadi ada lagi mau tanya bagaimana ketika kolostrum kalau tidak keluar pada awal baby nyusu itu kenapa ya? Bisa di anu dulu si Mom Melannya di mute dulu Mak Zi. Oke. Mom Nadia Autria Abigail. Ini anaknya usia berapa Mom? Terus nggak keluar itu yang gimana ya? Mesti dicek karena kolostrum itu nggak selalu harus kuning gitu kan, macam-macam. Oh gitu. Oke, makanya kayaknya udah ini. Terus ada lagi dari Mom Sandra. Anak saya bingung puting dari lahir karena ASI nggak keluar pasca sesar. Akhirnya pumping dan ASI keluar media dot. Baby sekarang 3 bulan, full epping dan full ASI saat ini. Sekarang saya working mom. Apa bisa dot ketika saya kerja dan di BF ketika saya pulang? Oh, jadi ketika Mom Sandra kerja pakai dot, pas pulang DBF. Sejauh ini epping via dot. Coba ini ya. Kalau misalnya kayak gini kasusnya sih nggak bisa diterapkan pada setiap anak ya, Mbak Zia. Ada yang bisa, ada yang enggak. Maksudnya aku kenal beberapa temen di anak pertamanya tuh mereka bisa, anaknya bisa nerima ketika gonta-ganti gitu. Karena enggak setiap anak itu akan bingung puting loh ya, enggak setiap anak. Tapi dot meningkatkan resiko bingung puting. Jadi bisa saja dia jadi bingung puting, tapi tidak mesti semuanya. Ada yang di anak pertama dia anaknya nggak bingung puting, bisa nih kayak gini. Kalau lagi di rumah dia nyusuin langsung, di kantor dia pakai dot. Tapi di anak kedua nggak bisa gitu, karena memang beda-beda pengalaman setiap ibu. Dan kalau pertanyaannya kayak gini, dicoba aja bisa apa enggak. Tapi biasanya kalau udah kena dot dan udah tahu udah bingung puting, biasanya sih sulit. Jadi harus pilih salah satu. Karena nanti kalau itu mempengaruhi ke produksi ASI nggak sih, Mak? Apa? Kalau misalnya anaknya pakai dot,
kayak gitu kan. Terus jadi kayak daya hisapnya itu loh. Hisapnya kan kalau ke dot kan gampang ya, langsung keluar gitu kan. Kalau ke nenen kan agak ada prosesnya kan. Nah, itu nanti pengaruh ke produksi ASI-nya nggak? Ya makanya karena ASI itu kan supply and demand. Tadi juga aku bilang bahwa tidak ada yang mengalahkan sedotan bayi. Jadinya kalau pompa gimana? Ya bisa. Tapi apakah maksimal? Ya tentu tidak semaksimal ketika menyusu pada bayi udara langsung. Apakah posibilitasnya tetap bisa menyusu hingga 2 tahun? Bisa. Apakah memungkinkan untuk produksi ASI menurun secara bertahap? Bisa juga. Jadi ya tetap aman pakai media selain dot itu tadi ya. Nah, kamu juga bisa memang effortnya akan lebih banyak ketika menyusui dengan dot dan full apping ya, karena kan begitu mau habis harus ini lagi dan tidak disusui bayi kan, jadi pumpingnya harus lebih. Dan yang penting itu melawan rasa malas. Yakin itu ada godaan-godaan itu pasti. Walaupun yang full DPF, tapi juga dulu kan juga sempat pumping juga itu ada udah capek kayak gini gitu. Tapi balik lagi ke tujuan akhirnya ya kan untuk memberikan ASI sampai 2 tahun gitu. Ini ada lagi Maya, Mak. Sekarang hamil 7 bulan. Mulai kemarin hamil usia 6 bulan, kolostrumnya sudah keluar. Apa dengan kolostrum sudah keluar, artinya nanti melahirkan ASI langsung bisa keluar. Bagaimana cara supaya ASI lancar setelah melahirkan? Oh, ini sama yang kayak tadi ya. Cek videonya Mbak Rizka. Cek video saya dan itu normal sih. Ada yang keluar, ada yang nggak keluar. Dan itu tidak menjamin bahwa yang tidak keluar itu tidak akan keluar ASInya juga. Dan tidak menjamin ketika yang sudah keluar ASInya akan lancar setelah lahir. Karena ada faktor penghambatnya juga, ketika kamu stres segala macam itu juga menjadi faktor penghambat. Jadi cek video saya langsung. Belajar dulu ya. Oke. Ini Om ada Rizky lagi. tadi udah ya. Oh iya, ada yang ini tadi anakku umur 1 bulan, 4 hari siap DBF, anakku cuma mau ngenyot sebentar. Setelah itu lepas terus, mau ngenyot lagi, susah. Karena kadang ibunya udah tidur. Kadang dia nangis. Anaknya udah tidur. Oh, anakku udah tidur. Ada dia nangis. Terus apa nih tadi? Nangis apa itu termasuk dengan puting. Karena input gimana cara mengatasinya? Kalau pakai penyambung itu efektif nggak? Sebentar, ini anaknya usia 1 bulan 4 hari, ini udah kena dot apa belum? Kalau sudah kena dot, berarti bisa jadi termasuk bingung puting. Tapi kalau masih DBF aja, bisa jadi anaknya termasuk yang sleeping baby atau ngantuan. Jadi yang mesti dilakukan adalah bangunin sampai minimal 8 sampai 12 kali. Terus cek tanda kecukupan ASI-nya. Gitu. Terus kalau nggak mau ngenyot lagi, itu biasanya tuh kalau memang dia sleeping baby, ini di telapak kakinya geser-geser, pijet gini. Nanti dia bangun. Iya, dipijet sampai nangis gitu ya biasanya. Ya nggak nangis juga, dia diusap-usap gini aja bangunnya. Jangan dibikin nangis, saya Bu, enggak, kasihan. Bu. Bangun ya? Enggak, tidur lagi. Oh, sleeping baby banget ya, Bu ya. Terus kalau udah kena dot, ya mungkin udah kena dot, ada mengarah ke bingung puting. Ada mengarah. Jadi kayak daya hisapnya sudah berkurang. Karena tadi kan ketika kita ngenyot dengan dot dengan payudara itu berbeda. Jadi kalau bayi mau menyusu dengan payudara, lewat payudara, itu tuh dia ngenyot zet. Iramanya tuh pasti berirama. Zet, zet, berhenti. Zet, zet, nafas gitu. Dia ada ngambil jeda untuk nafasnya. Tapi kalau misalnya dengan dot, biasanya ini dia lebih apa sih? Kalau berhenti tuh dia kesedap. Kalau dotnya yang nggak bisa itu tadi ya, nggak bisa kalau dibalik gini dia
netes sendiri, itu biasanya dia susah untuk berhenti. Jadi dia cuma gini doang, dia cuma diem doang aja keluar kan. Dan ada yang bahkan dia harus kenyet gitu supaya terus ini. Jadi ya mekanismenya berbeda. Kalau nggak mau, itu termasuk bingung puting, ya. Jadi daya hisapnya berkurang. Oke. Semoga menjawab ya, Mom. Ini lagi tadi yang hamil. Ada yang hamil lagi tadi? Mana ya? Mana tadi? Boleh tanya nggak, Dok? Ini saya bukan dokter, Ibu. Mohon maaf ya. Konselor menyusui ya, Mbak. Ini saya hamil, anak kedua, usia kandungan 9 bulan. Dulu anak pertama full ASI, tapi umur 9 bulan tahu-tahu HB-nya turun. Saya takut terjadi di anak saya yang kedua. Dan itu berulang setiap sakit HB turun. Ada yang bilang harus tambah susu. Tapi dulu dimotivasi kakak dan yang lain cukup ASI. Siapa yang kurang HB-nya? Anaknya kena itu loh, Mbak. ADH ya. Bener. Oh, anemia. Anemia. Kalau anemia ini besi. Pengalaman dari temanku yang ada kan anaknya cowok, itu kelihatan banget sininya itu putih banget kayak gitu. Dia umur 4 bulan sama dikasih suplemen zat besi sih. Tapi tetap ASI. Ibunya ibu bekerja juga itu. Mesti dicek dulu kenapa bisa turunnya, indikasi medisnya apa. Kalau memang ADB atau anemia defisit besi, yang harus dilakukan adalah menambah suplemen zat besi, tidak perlu menghentikan ASI gitu. Ya, gitu. Terus makanannya pun bisa makanan yang mengandung zat besi yang tinggi ya, Mak ya. Ya gitu ya, Mom. Tapi memang ini sih Indonesia ini termasuk katanya yang kurang anak-anaknya rata-rata anemia defisit besi. Jadi pesanku kalau misalnya kalian hamil, terus kalian HB-nya rendah, terus memang anemia, kalian harus ngomong sama dokter anaknya nanti. Nanti dokter anaknya siapa harus ngomong, dok saya ada riwayat anemia gitu. Nanti biasanya akan diresepkan si zat besi, karena kalau udah dari ibunya anemia mungkin akan terjadi yang dikhawatirkan terjadi juga sama anaknya. Gitu. Oke. Yang Melan tadi ternyata dari awal lahiran sampai 2 bulan anaknya itu mau DBF MAE, tapi pakai DOT juga. Selama itu memang lebih sering DOT-nya daripada DBF karena sempat baby blues. Itu. Yang private tadi ya? Yang pengen relaksasi pakai media lain selain DOT waktu relaksasi, apa harus orang lain ya yang ngasih? Soalnya saya WFH, anak hampir seharian dengan saya, sesekali sama ibu mertua. Sebenarnya nggak harus, tapi bisa lebih baik sama orang lain supaya dia perasaannya tuh bisa kayak nggak ada ibuku kok, tapi aku dikasih media yang lain. Biasanya itu dilakukan ketika kita habis cuti terus masuk kantor lagi, aku nyaranin buat yang diajarin tuh pengasuhnya, bukan kamunya, karena takutnya dia merasa kayak apa sih ibuku ada, kenapa aku dikasih media lain. Bisa dengan orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan ibunya juga, karena balik lagi ke yang tadi Mbak Zi bilang bahwa bayi itu pintar, kalau sudah di sounding insya Allah dia ngerti. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Mak ya. Udah jam 10 ternyata. Wow. Udah banyak yang live karena anaknya pada bangun. Sebelum closing, saya ada hadiah ya. Dari Mak juga ada ya, Mak ya. Ada kaos menyusui Simpanse. Kalau dari Helen nanti ada EO Vinyl, Lavender, dan Basil. Ini sebenarnya paket ASI boosternya Helen sih. Ya, nanti mungkin kita bahas yang untuk sesi webinar yang lain aja ya, Mak ya. Oke. Nah, nanti ini gimana, Mak ya? Mau yang kayak gimana nih? Untuk hadiahnya, pemberian hadiahnya.
Ini Ikut masih deh. banyak yang mau begadang ini kayaknya. Ada 20-an orang nih. Nggak ada ide aku sih. Cuman dikit itu si lavender tadi karena Helen sebut, jadi aku ada kasih tips buat kalian tadi kalau misalnya kalian belum relax, kalian belum masih terbebani dengan masalah-masalah kayak misalnya takut dimarahin suami atau misalnya masih belum percaya diri, coba rilis dulu. Kalian bisa pakai oilnya Helen, si lavender itu buat aku ya, di aku ngaruh banget untuk lebih tenang. Jadi aromanya relaxing, jadi bisa bikin aku lebih tenang dan ngadepin sesuatu tuh lebih enak gitu. Lebih enak ya. Itu istirahat yang cukup juga penting, istirahat yang berkualitas juga penting. Kadang-kadang kalau misalnya susah tidur, aku tinggal oles-oles lavender buat aku ataupun bayiku. Oke. Udah nggak bayi lagi anak. Oh, pakai games apa nih untuk hadiah-hadiah ini tadi? Apa ya? Biasanya gimana, Mi? Apa ya? Aku juga bingung nih. Jawab pertanyaan aja. Nih? Atau sekarang siapa yang ikut webinar ini bareng sama keluarganya? Coba sama suaminya. Raise hand nih, ayo. Yuk, siapa ini? Ada nggak ini? Jangan-jangan pada tidur semua. Om Rizky, coba liatin videonya dong kalau baru sama keluarganya nih. Kerja belum pulang. Yo. Oke. Gak apa-apa, berarti nanti masih ada banyak. Om Rizky mana nih? Videonya dong kalau baru sama keluarganya, ayo. Ini mana nih, Om Rizky? Ini video tercepat nih, video yang mau nyetak video tercepat. Ayo yang mana? Yang tercepat yang mana nih, Mak? Ini yang tercepat. Tadi kan, ayo Mak yang milih ya. Oh ini, Mom Rizky ya. Wow, oke. Ada suaminya tuh. Mom Rizky. Terima kasih ya Pak suami udah. Terima kasih. Webinar Mama. Yang sampai malam, terima kasih banyak lo udah ngizinin istrinya buat ikut acara ini sampai malam. Kayak curhat-curhatan kan. Wah, ini babynya halo deh. Halo. Belum tidur ternyata. Nih kasih lavender nih. Oke, Mom Rizky kasih lavender ya, lavendernya. Lavender atau apa ya? Tadi kalau nggak salah baru ya Mak, produksi hasilnya turun ya? Apa sih? Kok gitu sih? Ya, Mom Rizky, mana suaranya boleh ngomong? Coba Mom Rizky di unmute. Mana? Itu Mbak Rachel masih di lupa. Oh iya, mute. maaf, unmute. Mbak Rachel masih belum di unmute nih. Mbak Rachel mana Mbak Rachel? Oke. Udah kok. Mom Rizky tadi yang itu ya, produksinya turun ya? Enggak, yang mau relaksasi. Yang aslinya banyak tadi yang butuh relaksasi tadi ya. Tapi yang masih yang pernah gagal relaksasi terus masih belum pede tadi ya. Iya, betul. Yang apa ini, Mak? Oilnya yang apa ini? Nah, kalau si yang basil ya? Oke, basil. Oke. Nah, basil ini fungsinya buat apa, Mi? Ini basil juga bisa untuk maintenance ASI juga sih. Jadi kalau setelah pemakaian Fennel ini kan memang maksimal hanya 10 hari ya. Kalau untuk booster. Jadi dia untuk lanjutannya pakai basil ini. Ada manfaatnya yang lain juga sih. Kalau Fennel ini selain buat itu untuk booster itu tadi juga bisa untuk perut kembung. Anak-anak biasanya kan sering banget ya kembung ya. Oh, baby sudah boleh. Oke, Mom Rizky. Hasil boleh, ya nanti sudah. tuh tolong chat ke WA-nya Helen ya. Helen. Oh iya, Mbak Rizky itu ya. bisa dikasih Fennel, tapi harus di high dilute ya, dilute, dikasih carrier oil. Nanti cek aja Instagramnya si Helen, nanti dia akan belum keluar Bu. Di webnya sudah ada. Di webnya. Ini grace banget loh.
Ya, selamat ya. Terima kasih sudah ikut. Terus tadi siapa lagi, Mak? Oke, tadi ada siapa lagi ya? Tadi siapa lagi ya yang Mbak Melan sama suaminya tidur, Bu. mana suaminya tidur? Boleh deh, boleh. Mana ya Mbak Melan? Pantatin ya, Bu. Mbak Melan, tolong liatin suaminya yang tidur nggak apa-apa ini. Tapi nanti jadi, itu jadi peperangan kayak ini. Peperangan dunia perumah tanggaan saya nggak ikut-ikutan loh, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, Pak. Ini tadi Mbak Melan yang apa ini tadi? Cuma promotor ASI. Oke. Tadi Mbak Melan masalahnya, baby 2 bulan yang pakai dot tadi ya, bukan baby blues. Dikasih Venal aja kayak ya, Mak ya. Oke. Venal, nanti aku kasih Venal Mbak Melan, tolong nanti chat ke WA-nya Helen ya. Mbak Melan mana nih? Oh, udah. Terus satu lagi yang lavender aku pengen kasih ke Bumil. Bumil mana Bumil? Yang Bumil di sini. Bumil. Tadi ada tuh di awal ya, tuh saya masih lagi ada di sini nggak ya Bumilnya? Bumil mana Bumil? Oh, Mom Ragil ya? Mom Ragil yang Bumil tadi ya? Maya, Mbak Maya. Maya. Mom Ragil kayaknya juga Bumil loh. Maya Ayu tuh. Enggak. Maya. Enggak tahu deh. Ayo, Mom Ragil atau Mom Maya nih? Saya dong. Saya juga hamil 9 bulan, Bu. Oh, mana lihat perutnya? Mana nih? Oh, oke. Oke deh, Mom Ragil. Nanti si Mbak siapa namanya? Mbak Maya nanti saya kasih kaos menyusui. Oke, sudah ya. Nanti Mbak Ragil tolong WA ke WA-nya Helen ya. Nanti semua bisa ke Helen aja, Mi. Oke, sama Mbak Maya juga ke Helen juga, nanti dapat kaos simpanse, nanti pilih size-nya. Boleh tuh, pilih size sama warna ya, Maya? Boleh pilih warna, boleh pilih size. Ini bisa lengan panjang, lengan pendek, boleh. Oh, tuh boleh. Ada yang terbaru juga, aduh. Bisa shopping sekalian, Mbak Maya, nanti. Sekian tuh yang dapat, terima kasih. Mau foto dulu nggak ini? Boleh. Mana nih videonya tolong nih. Enggak semua dong. Kasih. Biar kita bisa foto. Ya udah. Mana yang lainnya? Ya cuma nama-nama aja ini. Bentar, saya foto dulu. Oma, Cimi. Ih, kamu belum tidur? Belum. Itu adik kecil namanya siapa belum tidur? Namanya siapa? Namanya Azam gitu. Oh, halo Azam. Tuh ada Putra, ada si kecilnya Mbak Rizky juga, ya ampun. Yuk kita ke kamera masing-masing, senyum yang cantik ibu-ibu meskipun udah malam. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, dadah. Dadah. Kalau mau curhat-curhat bisa ya lewat IG-nya Simpanse boleh, IG-nya Helen Rizka juga boleh. Helen juga boleh. Oke. Semoga bermanfaat. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini. Terima kasih juga, jangan lupa makasih untuk keluarga sama suaminya sudah mengizinkan Mom ikut webinar sampai malam ya. Ikuti terus IG-nya Helen, nanti ada webinar-webinar selanjutnya ya Maya. Makasih juga untuk Mae sama keluarganya Mae yang udah meluangkan waktu untuk kita belajar dari jam tadi 19.45 sampai jam 9:30 lebih nih. Kita malam apa ini? Ini malam apa sih? Malam Jumat. Enggak malam Jumat. Rabu ini. Enggak apa-apa, malam Jumat itu sunnah, malam Rabunya wajib. Ayo habis ini. Malam lain wajib, oke. Terima kasih. Om Ragil mau ini. Mom Ragil habis ini mau induksi alami.
Oh yang Mbak, mana tadi Mbak Ragil tadi ya, industrial ini. Yang hamil lancar ya untuk proses kelahirannya. Terus sebelum nikah semoga nanti untuk waktu nikah juga lancar. Semoga bisa lahir normal. Yang mau relaksasi juga lancar ya. Terima kasih Ibu semua. Dadah. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.